Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yofa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham menyebutkan bahwa melalui keturunan Abraham, Allah akan memberkati bangsa-bangsa. Namun belum pernah ada orang Israel yang pernah pergi ke bangsa lain untuk menceritakan kebesaran Allah. Disinilah satu-satunya kisah perjanjian lama di mana orang Israel yang diperintahkan untuk pergi ke bangsa non-Israel mewartakan panggilan pertobatan. Bagaimana reaksi Yunus? Ia memang tidak mengatakan apapun. Ia hanya pergi ke Yofa dan dari situ ia naik ke kapal ke Tarsis, bukan ke Niniwe seperti yang diperintahkan Tuhan. Yunus menolak menaati perintah Allah. Bagi dia, orang Niniwe tidak layak menerima kasih karunia Allah. Yang patut mereka terima hanyalah murka Allah. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri dari Allah. Yunus mungkin lupa bahwa Allah berkuasa atas alam raya ini. Jadi kemanapun ia pergi, Allah pasti tahu. Benar saja, Allah yang berkuasa itu kemudian mengirim badai yang membuat laut bergelora. Rasa takut yang muncul karena nyawa terancam membuat awak kapal berdoa kepada Allah mereka. Sementara si hamba Allah justru tidur nyenyak. Yunus jadi tidak peka pada apa yang sedang dilakukan Allah. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah justru sadar benar bahwa bencana itu terjadi karena ada yang menyebabkan. Walaupun kemudian Yunus mengatakan bahwa ia takut akan Tuhan, tindakannya sama sekali tidak memperlihatkan hal itu. Jika Yunus memang takut akan Allah, ia pasti menaati Allah, atau setidaknya berdoa ketika badai terjadi. Yunus dikenal bukan karena kesalehan, melainkan karena pemberontakannya. Dialah satu-satunya nabi yang tercatat melarikan diri dari Allah. Lalu seperti apakah orang lain mengenal kita dalam hal hubungan kita dengan Allah? Seperti Yunus, kita sering ingin menghindar dari kehendak Allah. Namun kita dapat belajar dari kisah Yunus. Kita melihat bahwa penting bagi kita untuk mematuhi perintah Allah dengan pemahaman bahwa dialah yang utama dalam kehidupan kita. Di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba mengklaim
bahwa dirinya telah dipanggil Allah untuk menjadi pelayan. Bentuk panggilan itu pun bermacam-macam. Ada yang merasa dipanggil secara langsung, melalui mimpi, melalui peristiwa-peristiwa dan sebagainya. Tetapi umumnya rata-rata orang yang merasa terpanggil itu selalu memberi respon positif. Bahkan ada rela meninggalkan pekerjaan yang dianggap sekuler untuk bekerja per waktu sebagai pengabar Injil. Tetapi berbeda dengan Yunus, ia justru melarikan diri meskipun telah mendapat panggilan yang jelas. Diduga bahwa Yunus bersikap demikian karena ia mengetahui bahwa kota Niniwe dihuni oleh orang-orang jahat yang menghancurkan bangsanya. Penolakan ini menggambarkan bahwa Yunus sangat membenci Niniwe, bahwa dia rela membiarkan orang lain sebagai korban. Mari kita perhatikan betapa para awak kapal dan semua penumpang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan semua muatan kapal harus dibuang. Ketika undian jatuh kepada Yunus, ia mengakui bahwa dirinya penyebab malapetaka itu, dan karenanya dia rela dibuang ke laut. Respon para awak kapal bagaimana? Mereka tidak membuangnya, tetapi berusaha mendayung kapal ke darat agar semua penumpang selamat. Usaha itu tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus membuang Yunus ke laut. Kebencian dapat membuat seseorang menolak panggilan Allah, bahkan dapat membuat seseorang menjadi menderita. Yunus mengenal Allah, membenci Niniwe sebagai bangsa kafir yang jahat. Sebaliknya, para awak kapal adalah orang-orang kafir, justru bertindak lain. Tidak mengenal Allah tetapi percaya bahwa Allah Israel berkuasa atas alam. Saudaraku, kebencian membawa hasil yang merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Saudaraku, panggilan Allah untuk memberitahukan firman-Nya merupakan kesempatan istimewa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Namun ada kalanya motivasi terselubung mewarnai setiap keputusan untuk menjalankan panggilan ini. Bagaimana upaya Yunus untuk lari dari kehendak Tuhan adalah cara Tuhan yang unik untuk membawanya kembali kepada tugas yang harus dia terima. Saudaraku, ketika panggilan itu ada pada Yunus, Yunus berpikir bahwa ia mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan. Karena itu ia memilih melarikan diri ke Tarsis. Sebagai seorang yang menerima tugas untuk memberitahukan firman Allah, Yunus lupa bahwa panggilan Tuhan bukanlah sebuah pilihan. Menyatakan kehendak Tuhan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagaimanapun upaya Yunus untuk lari dari kehendak Tuhan, ada cara Tuhan yang unik untuk membawa kembali Yunus kepada tugas yang ia harus terima, yaitu dengan memakai orang-orang yang tidak percaya. Kepastian akan rencana Allah yang harus dilaksanakan melalui hamba-hambanya ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Bahkan sang nabi tidak memiliki pilihan untuk menolak. Atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar datang dan menelannya, sehingga ia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Panggilan Tuhan harus dilihat sebagai hak istimewa dan kesempatan luar biasa yang dianugerahkan kepada kita. Ini bukan pilihan antara kehendak kita atau kehendak Allah. Ini memang adalah kehendak Allah. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, yakni untuk menyatakan maksud dan rencananya atas manusia, terimalah panggilan itu sebagai sebuah kehormatan yang diberikan Allah. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. Jangan pernah berpikir untuk lari dari tanggung jawab itu, sebab dia akan mengejar kita, dan tangannya yang kuat akan mengarahkan dan menuntun kita kembali untuk menjalaninya. Mari saudaraku,
Jika Tuhan memanggil kita, terimalah panggilan itu dengan sukacita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita sehingga kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jika kita terpanggil untuk melayani, marilah kita terima panggilan itu. Dengan membagikan renungan ini ke saudara-saudara kita, kita sudah termasuk ikut dalam menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, pengalaman Nabi Yunus yang telah dipanggil oleh Tuhan namun ia menolak. Tuhan, pada saat ini kami mendengarkan panggilan-Mu untuk mengabarkan pengabaran Injil ke seluruh dunia melalui YouTube. Kiranya ada banyak umat-umat Tuhan yang mau menerima panggilan ini, sehingga mereka bersedia membagikan renungan ini kepada banyak orang, sehingga tersebarlah pekabaran Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.